Halo semua, selamat datang di channel Creative Asset. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengedit, mengkonversi, dan mengimport file yang berformat SVG ke dalam slide PowerPoint ya. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih itu SVG. SVG adalah format gambar yang menggunakan XML. Kepanjangan SVG itu Scalable Vector Graphics. Tanpa teori yang panjang, saya mau menjelaskan intinya bahwa SVG itu adalah file gambar yang kalau kita besarkan atau kita rubah-rubah itu nggak pecah. Dia berbeda dengan format yang berekstensi JPG atau PNG karena mereka itu formatnya sudah berformat picture ya. Sementara kalau SVG ini dia nantinya akan berbentuk shape atau pad-padnya bisa kita ubah, kita bentuk lagi, kita custom lagi kayak gitu. Oke, di sini ada namanya illustration.co. Ini dia ngasih file SVG gratis, ada banyak pilihan file ilustrasi SVG yang bisa kita download. Saya udah download filenya. Saya akan kasih contoh perbedaan file SVG dengan file JPEG. Oke. Pertama-tama kita akan masukkan file SVG-nya. Caranya klik kanan copy atau Ctrl C lalu masukkan di sini. Nah, ini di sini saya udah siapkan ya. Jadi sebelah kanan adalah file yang berformat berekstensi JPG, sebelah kiri ini yang berformat SVG. Oke, salah satu dulu. Kalau misalkan yang berformat JPG ini, kalau kita besarkan, nah ini akan pecah nih, dan kita nggak bisa apa-apain lagi nih karena ini formatnya sudah picture. Sementara kalau misalkan yang sebelah kiri, dia adalah formatnya grafik kalau di PowerPoint. Jadi kalau misalkan formatnya grafik ini kita bisa konversi menjadi shape. Jadi kalau misalkan kelihatan klik kanan, convert to shape. Nah, file SVG tadi udah akan berbentuk shape. Oke, ini kita copy dulu. Saya akan kasih tahu bagaimana shape itu kita bisa customisasi. Oke, sebelah kanan saya ini adalah shape yang berbentuk kotak. Nah, lalu bagaimana cara mengkustomisasi bentuknya? Kita ingin merubah kotak ini menjadi bentuk yang berbeda, yaitu kita bisa rubah poin-poinnya. Kita klik edit points. Nah, di sini kan ada titik kotak-kotak ya. Sini nih. Nah, ini. Nah, ini kita bisa pilih nih. Kita seleksi. Nah, lalu ada dua kotak poin lagi yang kita bisa bentuk. Nah, seperti ini. Kita bentuk jadi misalkan mau digambar dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa custom. Ini adalah shape yang kita bentuk. Oke. Lalu bagaimana cara mengconvert ini menjadi SVG ini menjadi shape? Tinggal klik kanan, convert to shape. Nah, ini udah jadi kumpulan shape-shape yang tadinya file SVG, ini sekarang sudah menjadi kumpulan shape-shape yang berbentuk kamera. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau misalkan udah berbentuk shape gini, teman-teman bisa custom nih. Saya nggak mau pakai ada ornamen gininya nih ya, yang garis-garis ini saya mau hapus. Atau misalkan kameranya saya mau ganti warnanya menjadi oranye itu. Kayak gini misalkan. Itu mudah banget kita rubahnya. Dan kalau misalkan tadi kan SVG-nya ada background warnanya, nah ini kita mau hapus. Nah, terus kita nggak mau ada shadow di sininya. Nah, terus kita group, kita bisa besarkan. Berbeda dengan file yang picture. Ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, karena ini filenya udah berbentuk picture, berekstensi JPEG atau PNG biasanya. Gitu. Terus misalkan kita mau masukin lagi satu file yang ini misalkan orang lagi
input komputer. Kita convert to shape. Nah, kita hapus. Nah, ini juga background ini kita bisa hapus. Background ini kita bisa hapus juga. Atau misalkan nanti backgroundnya kita tambahin, jadikan coklat. Nah, ini kan bisa kita atur sedemikian rupa. Misalkan teman-teman mau bikin slide-nya yang ada penjelasan lalu icon. Nah, kan tinggal kita kecilkan, aturkan gitu. Bisa tambahin teks di sini misalkan itu kita bisa atur sedemikian rupa. Oke, seperti itu. Terus gimana kalau misalkan formatnya dia belum SVG tapi dia sebenarnya udah vektor? Contohnya seperti IPS. IPS itu biasanya ekstensi yang diekspor melalui software grafis ya, seperti Adobe Illustrator atau Affinity Designer atau software vektor lainnya. Itu misalkan seperti hal yang kita dapetin dari FreePik gitu ya, seperti ini dan ini. Nah, ini biasanya kita download berformatnya IPS. Lalu bagaimana kita mengkonversinya? Itu saya biasanya menggunakan Cloud Convert. Ada website untuk mengkonversi dari IPS ke SVG. Ini pun gratis ya. Ini contohnya bagaimana kita cara ngupload file IPS-nya. Kita tinggal kita select file. Nah, ini saya udah download filenya, lebah, lalu kita select add more file, misalkan ada 2, yang satu gradasi. Nah, ini kenapa saya kasih 2 contoh. Pertama ada yang gradasi, lalu ada yang lebah. Ini sebenarnya ada kekurangannya. Kalau misalkan kita file IPS ini yang banyak gradasinya ini kita konversi menjadi SVG, karena hasilnya nggak akan maksimal. Sementara kalau misalkan IPS yang seperti ini, filenya yang udah berbentuk ilustrasi, yang nggak terlalu banyak gradasinya, karena ini kayak bayangan highlight yang ini nih, sebenarnya ini adalah vektor. Jadi ini hasilnya pun akan maksimal. Oke, kita coba aja langsung ya. Ini IPS to vektor SVG. Kita pilih juga nih vektor SVG, lalu kita convert. Oke, ini sudah selesai kita dikonversi ya, lalu kita download filenya satu-satu. Ini yang lebah sudah menjadi SVG, lalu yang gradasi juga. Ini udah ada 2 file ya, yang tadi lebah sama yang gradasi ini. Oke, pertama kita masukkan yang lebah dulu. Bikin slide baru aja. Nih, saat kita paste, ini sudah menjadi shape. Group, ungroup. Nah, ini udah menjadi shape. Nah, ini kita bisa hapus. Kita bisa atur ya, atau gimana caranya supaya mungkin kita bisa bentuk lagi, bisa ganti warna dan lain sebagainya. Tuh, ini pun kalau misalnya kita copy juga nggak masalah. Itu ya. Lalu bagaimana hasilnya dengan yang gradasi? Nah, kalau yang gradasi ini kelihatan nih ada garis-garisnya. Kalau kita convert to shape pasti hasilnya berantakan karena hasilnya kurang maksimal. Karena memang balik lagi, PowerPoint sebenarnya kan bukan software grafis, jadi ada keterbatasan untuk mengolah file-file yang terlalu kompleks. Kalau misalnya kita convert to shape, nah hasilnya nggak maksimal karena ini nggak berbentuk. Itu sebagai catatan aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau konversi file IPS dari ke SVG itu pilih yang nggak terlalu kompleks secara warna. Paling gampang sih yang ilustrasi. Biasanya kan kita membuat presentasi itu menggunakan icon ya, kayak gini. Misalkan kita pakai icon ini, tambahin lagi misalkan tadi yang ini ada icon-iconnya.
Nah, itu kan dalam membuat presentasi biasanya kita enak tuh kalau misalnya kita menggunakan icon. Nah, itu bisa kita lakukan hal seperti itu. Jadi daripada kita menggunakan JPEG, kalau JPEG ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, cuman bisa di crop doang. Tuh kayak gini, dan warnanya juga nggak bisa dirubah untuk nyamain dengan desain slide-nya misalkan desain slide-nya warnanya gak cocok dengan warna iconnya, kan kita bisa kasih rubah warnanya gitu. Oke. Oke, sebenarnya itu aja sih sebenarnya tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan tips-tips berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.